Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajime Maste. Watashi no namae wa Muhammado Ridwan to moshimasu. Ridwan Toyobarete Orimas. Saya akan merangkum dan menjelaskan tentang apa yang saya dapatkan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Yang pertama ada penghubung konteks depan. Konteks ga yang artinya nya. Perihal makna ga yang mempunyai artinya diterjemahkan di awal kalau tidak ada perubahan kata kerja yang pengecualian seperti dekimas, wakarimas, irimas, dan pengecualian kalau ada kata sifat suki, kirai, joju, heta, hoshi, tai. Dari kotoba tersebut, walaupun ada partikel ga, tetap terjemahkannya dari belakang. Contohnya, watashi wa nihongo ga dekimasu. Saya bisa berbahasa Jepang. Kalau partikel ga di kalimat tersebut konteksnya cuma penegasan, jadi terjemahkannya dari belakang. Kalau yang partikel ga yang mempunyai artinya diterjemahkan dari depan. Contohnya, kuruma ga kawaii desu ne. Mobilnya imut ya. Kalau di kalimat tersebut ga mempunyai artinya. Contoh lagi, kabang ga kowaremashita. Tasnya telah rusak. Terus saya akan menjelaskan bentuk futsuke dan kata benda. Futsuke tambah kata benda. Contohnya, kalau gohan o taberu akan makan nasi. Kalau kore wa taberu gohan desu. Ini nasi yang akan dimakan. Contohnya lagi, kore wa kaku enpitsu desu. Ini pulpen untuk menulis. Bentuk jisoke atau maske kalau tidak dirubah mempunyai arti akan atau untuk, seperti kalimat yang tadi. Terus ada partikel ka. Jika ada kalimat tanya, partikel ka tidak ada artinya. Kalau tidak ada kalimat tanyanya, partikel ka mempunyai arti apakah. Contohnya, ga koe ikimasu ka? Apakah pergi ke sekolah? Kalimat tersebut tidak ada kata tanyanya. Jadi partikel ka diartikan apakah. Kalau ada kata tanyanya seperti contoh ini, itsu nihon e ikimasu ka? Kapan akan pergi ke Jepang? Ada kalimat itsu, kapan, itu adalah kalimat tanya. Jadi jika ada kalimat tanyanya, partikel ka tidak diartikan apakah karena sudah ada kalimat tanya tersebut. Jadi kegunaan partikel ka di kalimat yang tadi menguatkan konteks pembicaraan bahwa sedang bertanya. Terus ada kata kerja mas dihilangkan ditambahkan so desu yang artinya sepertinya atau kelihatannya. Contohnya, ima ame ga furiso desu. Sekarang sepertinya akan turun hujan atau sekarang kelihatannya akan turun hujan. Terus ada kata kerja mas diganti bentuk jisoke tambahkan so desu artinya katanya. Contohnya, tenki yo ho ni yoru to ashita ame ga furuso desu. Menurut perkiraan cuaca, besok katanya akan turun hujan. Terus ada ides mempunyai arti sebaiknya atau lebih baik, boleh atau bisa, konteks izin. Kata kerja tambahkan kalau seperti to, tara, nara, bentuk reba, baai, bentuk te. Contoh kalau mempunyai arti sebaiknya atau lebih baik. Benkyo suru to ii desu. Sebaiknya belajar. Kalau ii desu ka mempunyai arti bolehkah atau bisakah, konteks izin. Contoh, koko ni benkyo suru reba ii desu ka?
Kalau belajar di sini apakah bisa atau bolehkah atau bisakah? Terus contoh yang lain, koko ni benkyou shite mo ii desu ka? Apakah boleh belajar di sini? Terus ada konteks bisa atau boleh, ii desu tambahkan yo atau ka. Terus ada dekimasu, ada ikemasu, daijobu, ada yorishi. Terus ada nani-nani to, nani-nani no aida di antara. Contohnya, Ginko to konbini no aida no michi o masugu itte kudasai. Tolong pergi lurus di jalan di antara minimarket dan bank. Partikel no bisa digunakan untuk kata benda dengan kata benda. Dan terus ada mosugu yang artinya akan segera sampai atau sudah akan segera sampai. Mosugu gakko desu, akan segera sampai sekolah. Terus ada dalam sebuah penawaran, jika ada sumimasen maka sifatnya merepotkan dan mengiyakan. Misalnya kalau ada yang mengajak makan tapi dibayarin oleh orang tersebut, kita menjawabnya sumimasen, arigatou gozaimasu. Maaf telah merepotkan, terima kasih. Terus ada narimas, menjadi, atau bisa juga digunakan narimas yang artinya bentuk hormat dengan syarat o tambahkan kata kerja, masnya hilang ditambah ni narimas. Contoh narimas yang menjadi, kyou wa ame ni narimasu, hari ini akan menjadi hujan. Kalau bentuk hormat atau songkeigo, misalnya nih contohnya, sensei wa shimbun o oyomi ni narimasu, guru akan membaca koran. Jadi bentuk narimas, bentuk hormat atau songkeigo, o plus kata kerja, masnya hilang ditambahkan ni narimas. Terus ada ga keredomo demo yang artinya tapi. Yang pertama ada konteks berlawanan, pakai demo. Hansamu demo jojunai, tampan tapi tidak pintar. Terus ada penghalus atau penyopanan kalimat pakai ga. Sumimasen ga, ima nanji desu ka? Maaf mengganggu, sekarang jam berapa? Jadi kalimat tersebut menyopankan kalimat yang tadi. Terus ada penyesalan, permohonan keinginan. Misalnya, wasureta kedo domo sumimasen deshita. Telah lupa, tapi maafkan saya. Terus ada saki yang artinya depan. Contoh, saki ni shingo o tomatte kudasai. Tolong berhenti di lampu merah di depan. Kalau tambahkan kono saki yang artinya depan ini, konteksnya depan mata. Sono saki, depan itu, konteksnya agak jauh dari terlihat mata. Kalau ano saki, depan itu jauh terlihat. Terus ada semua kata kerja kalau dirubah ke bentuk kanokai atau kebisaan, maka kata kerja tersebut menjadi pasif. Contohnya, Shibun fuku ga kiraremasu, bisa memakai baju sendiri. Terus kanokai diubah ke bentuk chisokai plus yo ni narimasu, mempunyai arti mulai bisa. Contohnya, kanji ga kakuyo ni narimashita, telah mulai bisa menulis kanji. Terus ada bentuk penawaran atau ajakan, mau atau tidak. Contoh, Ishiyoni gohan o tabemasen ka? Mau tidak makan bersama? Kalau bentuk ajakan ayo, misalnya nih, Ishiyoni gohan o tabemashou, ayo makan bersama.
Terus ada ikoke tambahkan toomoimasu yang artinya bermaksud. Contohnya, konbang sakana o tabeyo toomotte imasu. Malam ini bermaksud akan makan ikan. Terus ada tameni untuk atau demi. Kalau kata kerja bentuk futsuke plus tameni. Kalau kata benda no tameni. Contoh, taksang okane o choking suru tameni jangyo shinakereba narimasen. Untuk menabung uang yang banyak harus lembur. Kalau kata benda no tameni, contohnya, sorai no tameni issokeme benkyou shinakereba narimasen. Untuk masa depan harus belajar sungguh-sungguh. Terus ada perbedaan kata mada yang artinya belum atau masih. Mada yang artinya belum, mada plus kata kerja negatif. Sedangkan mada yang artinya masih bentuk kata kerja te imas. Contoh mada yang belum. Mada sukudai shimasen. Belum mengerjakan PR. Contoh yang mada masih. Mada sukudai shite imasu. Masih sedang mengerjakan PR. Terus ada koto atau no yang artinya hal. Contohnya, sakao suru koto ga suki desu atau sakao suru no ga suki desu. Suka main bola. Semua kata kerja plus koto atau no berubah bentuk menjadi kata benda. Jadi koto atau no mengata bendakan kata kerja. Terus ada kata kerja mas dihilangkan plus ni ikimas atau ni ikimas ni kairimas yang artinya pergi untuk atau datang untuk, pulang untuk. Contohnya, restoran tabeni ikimas. Pergi ke restoran untuk makan. Terus gakoe benkyou ni ikimas. Pergi ke sekolah untuk belajar. Terus uche hahani aini kairimas. Pulang ke rumah untuk bertemu dengan ibu. Dan juga bisa pakai bentuk teke plus ikimas. Pergi. Yang artinya pergi akan tetap kebiasaan yang tidak hilang. Akan mulai atau pergi dengan untuk. Contohnya, koi o nonde ikimasu. Pergi untuk minum kopi. Terus ada nihong ni ittemo nihongo o benkyou shite ikimasu. Walaupun ada di Jepang, akan tetap belajar bahasa Jepang. Terus ada tekimasu yang artinya pergi keluar dan kembali lagi. Contohnya, toire ni ittekimasu. Pergi ke toilet dan akan datang lagi. Terus ada kata atau nanti yang artinya selanjutnya, kemudian atau lalu. Contohnya, atau ikkagetsu ni ganbatte kudasai. Dalam 1 bulan kemudian, tolong bersemangat. Kalau nani ta atau de yang artinya setelah. Contohnya, benkyou shita atau de kaerimasu yo. Setelah belajar, ayo pulang. Terus ada kata benda no atau de yang artinya setelah. Shigoto no atau de dogu o katazuke nakereba narimasen. Setelah belajar, setelah bekerja harus membereskan peralatan. Terus ada atau plus satuan waktu atau takaran artinya lagi atau sisa. Contohnya, atau ichijikan 1 jam lagi. Berarti waktunya tinggal 1 jam lagi atau sisa 1 jam lagi. Dan saya akan menjelaskan tentang penggunaan partikel de dan partikel ni yang artinya di untuk suatu tempat. Jika tempat pakai partikel de untuk kata kerja aktif. Jadi tempat pakai partikel de menjelaskan sesuatu yang sedang ada kegiatan di tempat tersebut. Dan objeknya memakai partikel o. Contohnya,
Rido sang wa kyoshitsude nihongo o benkyou shite imasu. Saudara Rido sedang belajar bahasa Jepang di kelas. Kalau partikel ni untuk kata kerja pasif atau tidak ada kegiatan yang dilakukan seperti Rido sang wa kyoshitsu ni imasu. Saudara Rido ada di kelas. Jadi partikel ni itu menjelaskan keadaannya saja bahwa saudara Rido ada di kelas, bukan menerangkan kegiatannya. Terus ada contoh bunpo pelaku ni nani o moraimasu, menerima dari contohnya. Haha ni purejento o moraimashita, telah mendapatkan hadiah dari ibu. Terus kita bisa memakai bunpo subjek wa, orang yang akan diberikan ni nani o agemasu, memberikan nani kepada untuk, contohnya watashi wa chichi ni okane o agemashita, saya telah memberikan uang untuk ayah. Terus ada tk plus atau te yarimasu, te agemasu, te sashi agemasu untuk bentuk sopan, yang artinya menananikan. Contohnya, chichi ni purejento o katte agemashita, telah membelikan hadiah untuk ayah. Terus ada te kuremasu, yang artinya memberikan dari orang lain kepada saya. Contohnya, haha wa watashi ni atarashi kabang o katte kuremashita, ibu telah membelikan tas baru untuk saya. Kuremasu sendiri sudah mempunyai arti memberikan sesuatu dari orang lain kepada saya. Jadi tidak pakai watashi ni pun tidak apa-apa. Terus ada te kuremasu dan te kudasaimasu. Jika masnya dihilangkan akan menjadi bentuk perintah. Contohnya, kohi o sukute kure atau kohi o sukute kudasai, buatkan kopi. Kalau perintah izin atau sopan, kohi o sukute kuremasen ka atau kohi o sukute kudasaimasen ka, mau tidakkah buatkan kopi. Terus ada kata yang artinya cara. Syaratnya kata kerja mas dihilangkan, ditambahkan kata. Contohnya, oyogimasu, berenang. Oyogi kata, cara berenang. Yomimasu, membaca. Yomi kata, cara membaca. Kakimasu, menulis. Kaki kata, cara menulis. Kalau kata benda tambahkan no kata. Contohnya, benkyou no kata, cara belajar. Shigoto no kata, cara bekerja. Terus ada hoshi untuk kata benda dan tai untuk kata kerja. Masnya dihilangkan, tambahkan tai. Contoh yang hoshi, kuroma ga hoshi desu, ingin mobil. Jadi kata benda pakai partikel ga untuk mempertegas, terus tambahkan hoshi yang artinya ingin. Kalau yang bentuk kata kerja mas dihilangkan, tambahkan tai. Kuruma o kaitai desu, ingin membeli mobil. Terus ada kata dono gurai. Dono sendiri mempunyai arti berapa dan gurai mempunyai arti kira-kira. Jadi dono gurai itu mempunyai arti kira-kira berapa dalam konteks bebas. Misalnya kalau untuk konteks waktu, dono gurai mempunyai arti berapa lama. Contohnya, dono gurai kakarimasu ka, memerlukan waktu berapa lama. Jika digunakan ke yang lain atau selain waktu, contohnya, kono kabang wa nedang ga dono gurai desu ne. Tas ini harganya kira-kira berapa ya? Jadi untuk waktu maupun menanyakan soal harga juga bisa karena konteksnya bebas. Hai, ijo desu, dongo arigatou gozaimasu. Shitsurei itasimasu.